Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri merupakan minyak alami 100% murni yang diekstraksi dengan distilasi atau metode lain dari berbagai sumber seperti zat aromatik yang diproduksi di bunga, kuncup, daun, kulit kayu, akar, atau biji tanaman. Atau juga dapat diperoleh dari organ hewan tertentu yang mengeluarkan komponen aromatik. Terus kalau serai wangi apa? Serai wangi atau Cymbopogonardus adalah jenis rumput-rumputan dari ordo Gramineales yang khas dari daerah-daerah tropis Asia. Serai wangi biasanya diolah menjadi citronella oil yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan seperti anti nyamuk, anti jamur, antibakteri, larvasidal, anti-inflamatori, aromatik, antipiretik yaitu dapat meredakan demam dan sakit kepala, antipasmodik yaitu bersifat sebagai muscle relaxer dan dapat digunakan untuk agen-agen pembersih. Salah satu contoh kegiatan ekspor minyak atsiri serai wangi yang dilakukan oleh Indonesia ialah pengiriman minyak atsiri ke negara Singapura dan juga Prancis. Biasanya, negara Singapura menggunakan minyak atsiri sebagai minyak obat dan juga balsam yang merupakan complementary health product. Sedangkan negara Prancis biasanya menggunakan minyak atsiri serai wangi sebagai bahan tambahan kosmetik dan juga aromaterapi. Selain itu, terdapat juga negara tujuan ekspor lainnya seperti USA, India, Spanyol, dan juga Belanda. Selanjutnya, terdapat pula mutu dari minyak atsiri serai wangi yang harus diperhatikan oleh teman-teman sebelum melakukan kegiatan ekspor. Minyak atsiri serai wangi yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan parameter mutu yang terdiri dari warna, bobot jenis, indeks bias, kelarutan dalam etanol, geraniol total, citronella, dan juga zat-zat asing seperti lemak, alkohol tambahan, dan minyak pelicin yang harus negatif. Terus kalau minyak atsirinya udah siap, ekspornya kayak gimana? Nah, secara singkat, tahapan kegiatan ekspor secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukanlah kesepakatan dengan pihak pembeli atau importir dari negara pembeli terkait dengan harga barang dan juga cara pembayaran yang akan dilakukan. Yang kedua, apabila harga telah disepakati, segeralah minta purchase order atau PO. Setelah menerima purchase order, langkah selanjutnya adalah melakukan konfirmasi kepada pembeli untuk memastikan jumlah barang serta harga yang tercantum dalam purchase order. Setelah dilakukan konfirmasi, segeralah persiapkan barang yang akan diekspor sambil membuat invoice tagihan. Setelah invoice dibuat dan dikirim ke pembeli, lakukanlah konfirmasi ke pembeli bahwa invoice telah diterima dengan baik dan jelas. Mintalah bukti pembayaran atas invoice sebelum barang dikirimkan. Apabila pembayaran telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan, barang segera dapat dikirimkan ke pelabuhan ekspor dengan melengkapi dokumen-dokumen serta form yang dibutuhkan. Tadi kan udah terkait prosedur atau tata cara ekspor secara umum. Selanjutnya, teman-teman juga harus tahu nih pihak-pihak apa aja sih yang terlibat dalam kegiatan ekspor ini. Yang pertama, ada seller atau penjual yang berasal dari negara asal eksportir. Yang kedua, ada buyer atau pembeli yang berasal dari negara asal importir. Yang ketiga, ada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator pembayaran, keuangan, dan juga penjaminan. Selanjutnya juga ada perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai institusi penjaminan resiko. Selanjutnya ada ekspedisi yang bertugas untuk mengirimkan barang dari negara eksportir kepada negara importir. Yang selanjutnya ada bea cukai sebagai gerbang keluar masuknya barang. Lalu juga ada departemen pemerintahan yang biasanya ini terkait seperti dengan Deperindak, Kadin, Depkes atau BPOM, Dirjen Pajak, KPKN, dan legislasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dan yang terakhir di sini ada konsulat yang berfungsi sebagai pelegalisasi ke beberapa negara tertentu. Nah, kalau untuk metode pembayarannya gimana ya? Kalian mau tahu gimana metode pembayarannya? Sini deh, aku kasih tahu. Jadi, kita bisa menggunakan metode pembayaran letter of credit atau kita kenal dengan LC. LC akan dilaksanakan ketika sudah ada kesepakatan antara eksportir dan importir untuk menggunakan LC sebagai metode pembayarannya. Oke, karena alur dari metode ini cukup panjang, jadi kita membaginya dalam beberapa bab.
Bab pertama yaitu pembukaan LC. Pembukaan LC dilakukan oleh importir yang meminta kepada bank devisa yang ada di negaranya untuk membuka LC atas nama pihak eksportir. Jika importir telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk melakukan impor, bank akan melakukan kontrak valuta dan melaksanakan pembukaan LC atas nama pihak importir. Nah, bank yang melakukan tindakan tadi disebut dengan issuing bank. Issuing bank akan menyalurkan pembukaan LC kepada advising bank sebagai koresponden yang ada di negara eksportir. Advising bank akan memberitahu pihak eksportir mengenai pembukaan LC tersebut. Selanjutnya, eksportir akan menerima LC. Bab kedua yaitu pengiriman barang. Untuk pengiriman barang, eksportir akan menyerahkan barang ke carrier dan sebagai gantinya, pihak carrier akan memberikan bill of lading. Bab ketiga yaitu bill of lading. Jika kalian sebagai eksportir, bill of lading jangan disimpan terlalu lama ya, atau bahkan kalian hilangkan. Tapi segeralah pergi ke advising bank untuk menyerahkan bill of lading tersebut, agar pihak advising bank akan melakukan pencairan dana untuk diberikan kepada pihak eksportir. Bill of lading yang sudah diterima oleh advising bank tadi akan dikirimkan ke issuing bank yang ada di negara pihak importir, dan issuing bank akan menyerahkan bill of lading tersebut kepada pihak importir. Bab 4 yaitu pengambilan barang. Importir yang telah menerima bill of lading akan menyerahkan bill of lading tersebut kepada pihak carrier untuk ditukarkan dengan barang yang dikirim oleh eksportir. Ternyata, pembayaran juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode non-LC. Salah satunya yaitu open account atau rekening terbuka. Untuk melakukan metode ini, haruslah kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir, sepakat untuk menggunakan metode open account. Setelah sepakat, eksportir akan mengirimkan barang kepada pihak carrier dan mengirimkan dokumen pengiriman kepada importir tanpa perantara. Importir akan membawa dokumen pengiriman tersebut dan diserahkan kepada pihak carrier untuk mendapatkan barang yang dipesan. Setelah importir menerima barangnya, barulah importir akan membayar harga barang tersebut. Tapi nih ya, kalau kamu sebagai eksportir dan ingin menggunakan metode ini, harus hati-hati. Haruslah dengan pihak importir yang telah kamu percaya, yang artinya kamu sudah sering bertransaksi dengan orang tersebut, karena keuntungannya lebih condong kepada pihak importir. Sementara, pihak eksportir akan menanggung risiko yang besar, bisa terlambatnya pembayaran, atau tidak dibayar sama sekali. Pengiriman barang ke negara importir dapat melalui jalur laut dan jalur udara. Dalam mengekspor minyak atsiri, terdapat beberapa dokumen penunjang, di antaranya financial document, shipping document, commercial document, official document atau government document, dan dokumen tambahan yang menyangkut spesifikasi produk minyak atsiri yang akan diekspor. Jadi, seperti itulah mekanisme ekspor citronella oil. Terima kasih sudah nonton video kami, dan sampai jumpa!